dan senyawa turunannya. Ini yang berikut. Jadi topiknya kita adalah dan turunannya nanti. Apa menjadi turunannya? Sudah stop dan ya, struktur benzena adalah rumus molekulnya adalah C6H6. C6H6 dengan berbentuk heksagonal planar. Ini struktur benzena dibuat oleh Agus Kekulé. Ini yang pertama yang membuat. Dia kan C-nya 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi C-nya 6, H-nya sebanyak 6. Sudah? Nah, itu dibuat seperti ini. Nah, kedudukan atom C dan H dalam molekul benzena bersifat ekivalen, sedangkan ikatan rangkap selalu berpindah-pindah atau beresonansi. Sudah? Ini kan ada tunggal rangkap, tunggal rangkap, tunggal rangkap. Sudah? Nah, ikatan yang seperti itu dikatakan adalah ikatan konjugasi. Yaitu ikatan selang-seling antara tunggal dengan rangkap. Sudah? Maka ini senyawa daripada benzena ini bersifat aromatik. Aromatik ya. Ada ikatan konjugasinya. Tapi tidak semua mempunyai ikatan konjugasi aromatik. Tapi ini ada ikatan konjugasinya bersifat aromatik karena elektron pi-nya memenuhi aturan Huckel 4n ditambah 2. Aturan Huckel-nya elektron pi-nya 4 ditambah 2. Jadi di sini dia elektron pi-nya ada sebanyak 6. Jadi memenuhi, maka dia bersifat aromatik. Nah, yang dimaksud tadi resonansi adalah perpindahan. Maka ini rangkap ini boleh pindah. Ini rangkap kan, pindah dia kemari. Kalau ini pindah kemari, maka ini mendesak kemari. Udah, maka ini mendesak kemari. Maka kan terjadi kan, ini jadi di sini pindah kemari. Yang ini pindah kemari, yang ini pindah kemari. Jadi dapat dia beresonansi. Nanti kalau diulangi lagi ini, maka ini pindah lagi kemari. Ini juga pindah kemari. Ini juga kemari. Pindah sama seperti sana. Yang ini. Maka dibuatlah struktur benzena ini seperti ini dia. Ini C, setiap ujung C-nya ya. Maka dibuat bulat di tengah. Itu artinya resonansi, berarti elektronnya bergerak, berpindah-pindah dari rangkap ke tunggal. Jadi dibuat seperti ini. Oke. Nah, sifat-sifatnya boleh kita lihat. Yang ini ada sifat fisika, ada sifat kimianya. Jadi ini tinggal kita membaca untuk sifat-sifat benzena. Oke, bersifat non-polar, yang dia non-polar. Kemudian atom H-nya ini seperti ini, fisikanya dapat disubstitusi. Jadi kebanyakan reaksinya adalah substitusi. Nah, ini nama-nama senyawa turunan benzena. Nah, kalau tadi hanya seperti ini kan dia namanya benzena. Tetapi kalau ada X atau namanya substituen atau cabang, maka namanya berubah. Udah? Jadi kalau hanya seperti tadi ini sendiri, maka namanya benzena. Tapi kalau ada substituen atau gugus yang menempel, maka seperti ini namanya adalah kloro, maka klorobenzena. Ini menjadi NO2 nitro, maka nitrobenzena. Ini adalah etil ya. C2, maka etil benzena. Sudah? Itu namanya seperti ini, monosubstituen. Jadi ada satu substituen menempel pada cincin benzena itu. Yang umum ini dia, ada yang umum ini dia. Ini harus betul-betul dipahami. Kalau menempel O1 OH namanya fenol. Kalau CH3
namanya toluena. Kalau NH2 namanya anilina. SO3H namanya asam benzina sulfonat. COOH asam benzoat. COH benzaldehid. Ini styrena, ini acetophenone, ini anisol. Jadi ingat, kalau menempel OH namanya fenol CH3. Toluena ini anilina atau anilin, sama. Jadi nanti di sini dicari, yang sering ujian UNBK, cari dulu rumus molekulnya. Jadi mencari rumus molekulnya tinggal cari benzina itu kan C6 H6. Jadi kalau kita mencari rumus molekulnya ini, Rm dari fenol apa? Udah, ini kan benzina. Tetapi sudah diganti 1OH, berarti H di sini lepas 1, maka untuk mencari rumus molekulnya ini berarti C-nya 6, H-nya jadi 5. Baru tambah OH. Maka totalkan kembali lagi, berarti C-nya ada 6, hanya 5 tambah 1 hanya 6, ada O. Ya. Kalau ini toluena berarti C-nya 6, hanya 5, baru tambah CH3, maka kita total menjadi C-nya 7, hanya 8. Oke, jadi total kalau ini nanti berarti C-nya 6, hanya 5, NH2, maka dia menjadi C6H7N, ya kan? Kalau ini asam benzoat berarti C-nya 6, hanya 5, ada COOH, gabung menjadi C-nya 7, ya kan? Hanya 6. O sebanyak 2. Oke, itulah asam benzoat. Nanti yang lain boleh dicari. Oke, yang berikut, kalau 2 substituen disubstituen, sudah, ini dia. Nanti kalau berada substituennya 2 ya, tadi 1 sudah, ini kalau 2 menempel dia 2, maka kalau berada 1 dengan 2 namanya orto, 1,3 namanya meta, 1,4 namanya para. Sudah? Nah, misalnya yang ini kita cari, ini dulu kita cari. Menempel ada 2, ada NH3, ada Cl2. Nah, caranya harus kita mencari induknya dulu. Induk dari struktur itu, induknya didasarkan pada skala prioritas. Yang paling prioritas adalah COOH, SO3H, CHO, CNOH, NH2. Menempel NH2 dengan Cl. Cl itu kan halogen ya, maka NH2 yang dominan, maka induknya adalah ini. Kalau NH2 tadi namanya anilina, maka ini menjadi cabang, maka dia kloroanilina, karena dia berada ini kan pasti nomor 1 di sini. Nomor 2 nya kemana? Kalau ke sini 2, 3, 4, 5. Kalau kemarin 1, 2, 3, nomor 3 ini 2, 3. Karena berada dengan 1 dengan 3, maka meta kloroanilina. Oke, yang ini apa induknya? Ada OH, ada NO2. NO2 ini, OH ini, maka induknya ini, berarti ini induknya.
Sekali namanya adalah fenol ya. Maka pasti nomor 1 dari sini. Nomor 2 nya kemana? Kalau dari sini 1, 2, 3, 4 sama. 1, 2, 3, 4 sama ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Maka dia karena 1 dengan 4 para. Ini cabangnya menjadi nitrofenol. Para nitrofenol. Oke. Demikian cara menentukannya. Jadi cari dulu induknya yang mana. Seandainya di sini kita buat, kalau ada di sini COOH, ada di sini OH. Sudah, siapa induknya? Lihat dulu OH dengan COOH. OH ini, COOH ini, berarti induknya ini. COOH kalau tadi sudah dihafal, kalau COOH adalah asam benzoat, maka dia menjadi namanya ini menjadi ini nomor 1. Oke, ini jadi nomor 2, maka ini menjadi cabang, maka dia menjadi hidroksi. Sudah, maka dia boleh dibuat ini menjadi, karena di asam benzoat, asam berada pada 2, maka orto apa? Orto hidroksi. Benzoat. Jadi boleh dibuat ini asam orto, berarti boleh asam 2 hidroksi benzoat. Ini pun boleh 3 kloroanilina. Ini para kan 4 nitrophenol. Ini boleh 3 kloroanilina. Jadi ini kalian hafal yang prioritas yang ini untuk mencari induknya. Ya, itulah kalau 2. Ingat berada 1, 2 adalah orto, 1, 3 meta, 1, 4 adalah para. Nah, bagaimana dia kalau 3 substituen? Ini dia. Mana induknya? Ada NO2, 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 CH3. Siapa prioritas? NO2 dengan alkil kan CH3. Metil, etil dan seterusnya. Maka ini duluan. Maka induknya kalau CH3 tadi toluena ya, maka induknya menjadi toluena. Maka ini induknya. Maka ini nomor 1 toluena kan, langsung ke buat toluena. Ini cabang kemana paling dekat? 1, 2 dapat, 1, 2 dapat, ke bawah 1, 2, 3, 4 dapat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nomor 2, nomor 4, nomor 6. Maka 2, 4, 6 trinitrotoluena. Aku disingkat dengan TNT. Bahan peledak ya. Ini nggak boleh lagi ortometapara karena dia sudah 3. Yang boleh ortometapara hanya 2 substituen. Ini sama semua cabangnya, maka dia nitro. Maka 1, 2, 4 trinitrobenzena. Oke. Itu kalau 3 substituen. Oke. Nah, bagaimana kalau bergabung cincin benzena? Kalau ini 2 naftalena, antrasena, penantrena, tirena dan seterusnya. Naftalena itu adalah kaprubarus ya. Kaprubarus. Ini tahu itu kaprubarus itu naftalena. Jadi kalau mencari RM-nya apa nih? Sengaja C-nya kan ini.
1, 2 C-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka C-nya 10. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 8. Ini antrasena, maka C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti 14. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka 10 hanya. Oke, ini dia. Yang lain pun nanti dicari. Nah, apabila benzena terikat pada rantai karbon, maka dia menjadi namanya fenil. Ini dia. Ini kan alkana, maka menjadi cabang. Maka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dia fenil. 3 fenil heptana, 7 dia. Kalau ini gugus OH ya, alkohol. Maka ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Maka 3 fenil 1 pentanol. Oke, 3 fenil 1 pentanol. Oke. Baru kita masuki reaksi-reaksi pada benzena. Reaksinya ada 2, 1 adisi, yang kedua reaksi substitusi. Adisi itu ada 2, adisi hidrogen, adisi klorin. Sedangkan substitusi ada 5, alkilasi, nitrasi, halogenasi, sulfonasi, dan asilasi. Nah, kalau dia adisi, ini adisi hidrogen, benzena ditambah H2, maka hasilnya sikloheksana. Adisi klorin, benzena tambah ini seperti ini, gameksan. Oke. Nah, kalau ada namanya sulfonasi. Kalau sulfonasi adalah tambah asam sulfat, maka dia substitusi. Ini substitusi ya, maka substitusi hanya ini gabungkan kemari, keluarkan H2O, maka hasilnya ini adalah asam benzena sulfonat, ya kan? Asam benzena sulfonat. Alkilasi ditambah AlCl3, substitusi, keluar H dari sini. Ini menjadi keluar H dari sini, tambah HCl, masukkan ini, maka hasilnya adalah metil benzena atau toluena. Oke. Asilasi, ini dia, seperti ini, acetofenon hasilnya. Nitrasi berarti tambah NH3 dan katalisnya asam sulfat, maka hasilnya adalah nitrobenzena. Oke, itulah reaksi-reaksinya. Jadi supaya dipahami, untuk reaksi adisinya ada 2, sedangkan untuk substitusi ada 5. Yang berikut halogenasi. Ditambah halogenasi, maka hasilnya klorobenzena tambah HCl. Karena keluar H dari sini. Ini Cl ada 2, Cl dengan Cl. Keluarkan ini, masukkan ini kemari, maka dapat HCl. Yang Cl ini masukkan kemari. Jadi substitusi, hanya berganti. Oke, itulah reaksi-reaksinya. Yang berikut kegunaan senyawa turunan benzena. Yang pertama toluena. Kegunaannya pelarut ini bahan dasar pembuat asam benzoat, pembuatan TNT tadi ini dia.
bahan peledak itu toluena. Yang kedua fenol. Ini fenol adalah desinfektan, pembunuh kuman, pembersih lantai. Ini dia. Ini ada OH tapi dia bersifat asam lemah. Jadi bukan basa, dia bersifat asam lemah. Itu fenol. Asam salisilat, ini dia. Ada kegunaannya di sini. Anilina ini bersifat basa lemah. Udah. Kegunaannya ini dia. Yang berikut adalah sikrena. Ini dia pembuatan bahan polistiren atau polimerisasi plastik ini. Oke, itulah kegunaannya. Nah, ini ditanya penamaannya, nanti dikerjakan. Ini ya, A, B, C, D, E tugasnya ini. Kemudian ada juga yang ini. Jadi mohon dikerjakan. Ya, demikianlah penjelasan tentang benzena dan turunannya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.